Ini berada yang sedang mendengarkan melalui streaming www.tanjunginimradio.com dan juga kemudian menyaksikan live di Facebook kita Teraction Tanjung Inim Radio Teraction, kemudian yang menyaksikan juga live di YouTube serta IG. Nah, spesial banget hari ini Tanjung Inim Radio kedatangan, waduh. Bingung nyebutinnya apa nih. Butuh waktu hampir 2 tahun kita ngundang beliau dan hari ini baru sempat. Dan posisinya dalam posisi kondisi beliau berdua ini kita culik. Kita culik. Ini satu-satunya penculik yang penuh dengan apa? Mana ada orang nyulik di live kan baru ini. Oke semuanya para kanca. Alhamdulillah hadir di hadapan kita semuanya Bapak Haji Nasrul Umar, Dr. Nasrul Umar SHMM, kemudian dengan Ibu yang selalu mendampingi beliau kemanapun pergi. Kita akan ngobrol santai para kanca selama kurang lebih plus minus lah 60 menit. Kita akan ngobrol santai, ngobrol kemana aja sih beliau setelah hampir 2 tahun tidak berada di Muara Enim dan sekarang lagi ada kegiatan kita culik ke sini. Oke, selamat siang nih dengan Bapak Nasrul Umar. Apa kabar nih Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan usia yang panjang. Amin. Bagi saya pribadi dan pendamping hidup saya hampir 30-an tahun. Masya Allah. Dan dalam keadaan sehat walafiat ini saya masih bisa berkunjung ke radio Tanjung Inim. Sebelum barangkali kita bincang-bincang, izinkan saya menyapa. Siap Pak, silakan Pak. Seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Muara Enim, kance Ya. masyarakatku yang ada di Kabupaten Muara Enim. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lain ya para kanco ya. Kalau beliau ngomong tuh auranya langsung cus. Oke. Pak, ini sekarang apa nih Pak kesibukan kita nih Pak? Setelah hampir setahun lebih ya Pak ya? Hampir 2 tahun nih Pak ya? Hampir 2 tahun. Apa nih Pak sekarang kesibukan kita nih Pak? Kalau pertanyaan ini muncul, Oke. tentu saya harus bicara tentang apa falsafah kita dalam hidup ini. Siapa? Makna atau value kita dalam hidup ini adalah kita tidak pernah terkooptasi pada waktu dan tempat. Waktu boleh berlangsung terus, tempat bisa berubah. Okay. Tapi karya kita sebagai hamba Allah itu yang dituntut terus. Siap. Untuk kita dedikasikan kepada hamba Allah yang lain. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Yeah. Dipertegas di dalam hadis Tirmidzi, khairun nas anfa'uhum linnas. Setinggi-tingginya makna hidup manusia dilihat dari bagaimana dia bermakna dan bermanfaat bagi hamba Allah yang lain. Sesudah saya meninggalkan Muara Enim, saya alhamdulillah lulus dalam 7 tahapan menjadi analis kebijakan utama dengan SK Presiden ditetapkan. Namun karena ada cita-cita yang pada saat itu sebetulnya sudah kami persiapkan jauh sebelumnya. Ya. Untuk mengabdikan kembali kepada masyarakat. Maka analis kebijakan utama itu tidak saya jalani sepenuhnya. Yang sebetulnya memberikan kesempatan kepada saya bisa berkiprah sebagai ASN sampai usia 65 tahun. Tapi itu saya tinggalkan. Saya mempersiapkan segala sesuatu untuk satu niat mulia saya kembali mengabdi kepada masyarakat. Oke. Apa nih Pak ya? Mengabdi ke masyarakat
berarti kan lebih luas ya Pak ya? Bukan dibandingin Pak dengan yang tadi apa tuh yang menjalankan fungsi yang sebagai analisis tadi Pak ya? Ya. Apa tuh Pak yang mendasarin Bapak kok lebih ke masyarakat gitu? Analis kebijakan utama bertugas sebagai jabatan fungsional Oke. dalam menganalisis seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah daerah yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Tentu sebelum itu diajukan menjadi satu perda ataupun peraturan lainnya, itu harus dianalisis bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Ya. Artinya tidak secara langsung kepada masyarakat. Sementara ada cita-cita lain saya, kalau diizinkan dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin secara langsung untuk membaktikan diri saya di sisa-sisa hidup ini untuk masyarakat dalam arti yang sesungguhnya dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau bahasa kami itu Pak, sikok belakang meja, sikok turun Pak. Ya. Masya Allah keren sekali. Pilihan yang ini apa ya Pak? Nah kemudian Pak, ini waktu periode Bapak di sini nih. Ya. Nah para kance, waktu beliau di sini, Tanjung Ini Radio selalu mencuri nih Pak, maksudnya mencuri, mencoba untuk mencolek Bapak untuk bisa hadir. Nah karena kesibukan, baru sekarang nih. Oke, ini Pak pertanyaan yang sudah 2 tahun nih kami tahan nih Pak. Kami tahan 2 tahun. Kesan apa nih Pak selama Bapak berdinas di sini kemarin? Terima kasih, tapi saya klarifikasi dulu. Oke, apa tuh? Kalau pada waktu itu diundang, sesedikit apapun waktu saya pasti akan Pasti datang hadir. Oke. Karena undangan itu merupakan satu kehormatan buat kita. Siap Pak. Dan rasanya akan semakin elok. Ya. Relationship antara kita ketika Oke. undangan itu pasti akan saya datangi. Ya. Tapi Oke. itu sudah lewat, kita bicara ke depan begitu ya. Oleh sebab itu pertanyaan yang disampaikan sangat mendasar, bagus. Dan itu insya Allah akan sangat berguna bagi siapapun nanti yang bertugas di tempat ini, Ya. yang diberikan amanah di tempat ini, agar tahu dari mana dan kemana Kabupaten Muara Enim ini akan dibawa. Kodratullah yang membawa saya ke kabupaten yang saya cintai ini. 1 tahun 6 bulan saya berada di sini. Saya melihat kabupaten ini, kalau boleh saya katakan adalah mungkin kabupaten nomor 2 ataupun nomor 3 minimal. Adalah kabupaten dengan sumber daya alam yang luar biasa di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi saya lihat ketika saya masuk ke sini, ternyata angka kemiskinannya tinggi. Oke. Dalam akal logika kita berpikir, kalau satu negeri punya sumber daya alam yang baik, tentu secara linier Ya. angka kemiskinannya rendah. Oke. Tapi kenapa ini terjadi? Tentu ada question mark yang besar. Oke. Big question mark. Tanda tanya besar, ada apa? Saya barangkali tidak mau berbicara tentang siapa yang memimpin sebelum ini. Karena kita tidak punya hak Ya. untuk mengkoreksi pekerjaan orang lain. Tapi inilah titik starting point kita. Untuk bicara bagaimana kabupaten dengan sumber daya alam yang besar dan sangat luar biasa ini kita bawa linier. Semuanya mengarah pada muara, masyarakatnya harus sejahtera. Dan itu saya harapkan, kalaulah ada amanah buat saya, Ya. insya Allah dengan keyakinan dan teguh hati, tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan tuntaskan Muara ini dalam Ya. sekian waktu. 5 tahun kita selesaikan, 5 tahun berikutnya siapapun nanti yang meneruskan. Mudah-mudahan bisa membuat quantum leap, lompatan yang jauh ke depan, tinggal landas buat Kabupaten Muara Enim. Oke, sip. Keren sekali, Pak. Nih, Pak, sebelum ke Ibu nih, Pak. Sebelum ke Ibu. Nih, ke Bapak dulu nih. Pak, kan Kabupaten Muara Enim 22 kecamatan, Pak. Oke.
kecamatan mana? Ini Pak ya, maaf nih Pak. Kecamatan mana yang menurut Bapak tuh kalau Bapak datang ke lokasi itu, Bapak tuh merasa ini rumah saya nih. Ada ini rasanya gimana nih? Boleh tahu dong Pak ya? Saya melihat ketika 1 tahun 6 bulan saya berada di kabupaten ini, diberikan tugas untuk menjadi nakoda di kabupaten ini. Semua kecamatan adalah rumah kedua bagi saya. Siap. Tidak ada yang saya istimewakan. Semuanya harus secara merata. Harus saya berikan atensi agar mereka tumbuh dan kembang bersama-sama secara kolektif. Oke. Karena begitu 21 kecamatan berkembang, satu tidak, saya menjadi orang yang merasa sangat gagal untuk itu. Oke, jadi 22-nya harus rata. Harus rata naik semua dengan segala sentuhan. Dengan segala sentuhan bagi mereka yang saya berikan atensi kepada mereka. 22 kecamatan. Jadi semuanya harus kita berikan. 21 saya berikan, 1 tidak. Saya merasa itu barangkali kurang pada tempatnya. Seperti itu. Apa tidak pilih kasih Pak ya? Memang tidak boleh pilih kasih. Karena Kabupaten Morenim tanpa 1 kecamatan bukan Kabupaten Morenim. Siap. Karena justru kolektivitas 22 itu menjadikan semua daripada Kabupaten Morenim itu sendiri. Oke. Pak, Bapak kan bekerja hampir 24 jam melayani masyarakat saat itu. Kemudian saya pengen tahu, mungkin juga para kanca semuanya pengen tahu bagaimana Pak cara Bapak di sela-sela itu Bapak masih sempet loh sekolah lagi, kuliah lagi, nambah ilmu lagi. Apa tuh Pak motivasinya? Apa yang mendorong Bapak? Satu itu, kedua cara bagi waktunya gitu loh. Yang pertama yang mendasari saya ada falsafah orang seberang. Oke. Never old to study. Tidak ada kata tua untuk belajar. Belajar. Baik itu formal maupun non formal. Di Indonesia saat ini harus kita akui, terkadang gelar akademik masih menjadi tuntutan. Oke. Ya, oleh sebab itu untuk melakukan satu kegiatan dalam skup yang berada di Republik yang kita cintai ini, kalau itu tuntutan tidak ada pilihan lain. Oke. Harus kita kerjakan, harus kita lakukan, dan harus kita buktikan kita bisa menyandang gelar itu. Saya mendapat gelar S3 doktor pada usia 58 tahun. Walaupun sebetulnya setelah saya menyelesaikan S2, saya pernah diminta untuk melanjutkan sekolah ke negeri jiran. Pada saat itu tidak memungkinkan saya. Harus apa? Membagi waktunya. Karena kebetulan pada saat itu saya menjadi sekda di Kabupaten Banyuasin pada usia 39 tahun dan merupakan sekda termuda seluruh Indonesia. Seger-segernya tuh Pak. 39 tahun. Lagi seger Sekarang juga masih segar. Masih segar. Siapa bilang gak segar-segar. Saya boleh beradu dengan umur 50. Kenapa? Karena hidup perlu di maintenance. Perlu dipelihara. Perlu di manage dengan baik. Dan saya mencoba memanage itu dari usia muda. Saya masih bisa jalan kaki 5 kilo, 10 kilo. Saya masih bisa main tenis meja, saya masih bisa biliar, dan itu bagian dari lifestyle saya atau sikap hidup saya. Balik lagi ke situ, kalau soal waktu bagaimana kita mendisiplinkan diri. Kalau memang 24 jam dalam satu hari bekerja, bagaimana kita sholat? Ada waktu kita sholat. Kalau kita 24 jam bekerja, bagaimana lagi kita melatihkan keluarga, istri, anak, menantu, dan cucu. Jadi artinya tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu itu, di mana waktu yang sempit-sempit itu bisa kita masukin kegiatan-kegiatan dalam membangun karya dan karsa kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Oke. Pak, kalau boleh olahraga favoritnya? Nah, tapi
Saya dulu semasa SMA adalah pemain Persib Junior sepak bola. Maka saya pernah menjadi manajer Sriwijaya Football Club selama hampir 4 tahun. 4 tahun, oke. Ya. Makanya Pak, kami curiga juga Bapak nih, badannya atletis nih ya. Dengan itu masih lain. Jaga tidur, jaga Oke. istirahat, jaga makan, Oke. dan jaga pola hidup bahagia bersama keluarga. Oke. Kalau itu bisa dijalani, saya sebut 3 kali insya Allah hidup akan bagaikan air mengalir dan akan sampai pada tujuannya. Oke, sip, keren. Sekarang ke Ibu nih. Sekarang ke Ibu. Bu, maaf nih Bu, pertanyaan agak sedikit. Kalau apa Bu, cerita-cerita di TV, selebritas, apa tuh acara-acara TV, pokoknya kalah Bu dengan kami Bu. Oke. Pertanyaan kami sangat menusuk Bu. Kapan pertama kali Ibu ketemu Bapak terus langsung naksir gitu loh Bu? Usia berapa tuh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance-kance yang tercinta, yang selalu akan dirindukan oleh kami berdua sekeluarga besar. Jadi kalau pertanyaan mengenai kapan Teknya itu Bu. dengan Bapak Haji Nasrul Umar atau kita kenal dengan HNU ya. Jadi ibu pada usia 2 tahun karena ayah mendapatkan beasiswa Colombo Plan pada tahun 1966, ikut bersama ayah ke Australia. Pada saat itu selama 10 tahun pertama bersekolah sampai kelas 5 SD, kalau di sana itu primary school. Di Australia? Sydney. Oh Sydney, oke siap. Ya. Kembali dari sana karena ayah selesai S1-nya di University of New South Wales dalam Civil Engineering. Ya pulang Ke Palembang. ke Palembang. Ya memang harus kembali ke Palembang, ayah sudah selesai karena ayah juga sudah harus mulai bertugas. Pada saat itu baru kelas 5. Nah, dan kami tidak tahu sebenarnya waktu itu kakek, yaitu almarhum Akas, Haji Asnawi Mangkualam merupakan seorang gubernur. Karena ayah memang tidak pernah ingin anak-anaknya tahu kalau kakeknya seorang gubernur agar tidak terbuai dengan rasa bangga yang berlebihan. Nah, rupanya menurut cerita waktu kami baru sampai dari Jakarta, beliau ini masih bujang kecil SMP, kelas 1 SMP. Kita kelas 5 Bu ya? Ya, Siap. jadi kebetulan papanya beliau ini pada saat itu merupakan Sekda Provinsi Sumatera Selatan, almarhum Haji Muhammad Umar, Kanada kalau biasa dikenal. Kanada. Ya nggak tahu, ibu nggak tahu siapa-siapa, nggak mengenal. Rupanya ini sudah ngintip. Nah dari situlah mungkin Allah itu kan penuh rahasia dan misterius. Hati dari usia yang kami kecil-kecil ini sudah dibangkitkan, ada rasa ya. Kalau itu bahasa halusnya, kalau bahasa yang ramenya tuh Cimon, cinta monyet. Cinta monyet. Bapak kelas 1 SMP, Ibu kelas 5 SD. Tapi Bapak luar biasa. Kelas 1 SMP sudah berani mengantarkan kue titipan dari mamanya almarhumah Mama Umar untuk diantar ke rumah. Dengan bertemu diterima oleh almarhum ibuku. Katanya ini ada kiriman dari mama, katanya begitu. Untuk siapa kata ibu? Ya untuk Ayu Heni, karena dulu manggilnya Ayu Heni. Karena kalau zaman dulu antar pejabat itu biasa memanggil kakak adik ya, saling mendekatkan. Nah, padahal nggak ada hubungan kekeluargaan. Nah dari situ mulai rajin menelpon. Dulu kan telepon rumah. Puter Bu ya? Iya. Ibu nih taunya bahwa kakek itu pada saat itu gubernur justru dari beliau. Siap. Kamu tahu nggak Haji Asnawi Mangkualam? Tahu itu Akasku. Kamu tahu nggak itu gubernur? Ya nggak tahu. Dari situlah berjalan. Nah, tapi bapak ini orangnya pinter, banyak yang mau yang gandrungin. Cewek-cewek Bu? Cewek-cewek. Nah, disitulah hubungan itu ya namanya pertemanan dan cinta monyet. Nanti ketemu, nanti putus, nanti ketemu lagi. Akhirnya sampai saat waktu tamat SMP, kembali lagi ke Australia karena ayah mendapatkan beasiswa ADAP, Australian Development Association Bureau,
Untuk mengambil S2 dan S3 pisah. Tetapi fisik yang pisah, hati tidak. Aduh, Alhamdulillah so sweet. selesai SMA, sempat kuliah. Kebetulan ayah sudah mendapatkan panggilan dari pada saat itu Mendagri Bapak Suparjo Rustam almarhum kembali bertugas, bertemu kembali. Sebenarnya ibu berencana untuk kembali lagi ke Australia, tapi rupanya beliau ini bilang nggak ada cerita, menetaplah dan menjadi istriku. Itu Bu langsung ngomong kayak gitu Bu, Bapak? Bapak to the point. Tapi bahasanya ya, So boleh sweet, dicatat. oke. Saya ingin menjadikan kamu ibu daripada anak-anakku. Nanti papaku dan ayu-ayu kakak akan datang menemui kamu. Oke. Serius ini Bapak. Begitulah ceritanya. Para kan seru kan? Selama ini belum pernah nih terungkap nih cerita seperti ini. Keren. Bu, Ibu kepengen tahu nih, Ibu pernah Bu, apa Ibu ya dengan Bapak? Pernah sebel nggak Bu? Sering ya. Bagaimanapun juga kalau sebagai suami istri, kesebelan, kesal, marah itu merupakan bumbu ya. Siap. Tetapi sebagai seorang muslimah, Siap, kita sebagai istri, janganlah berbuat dosa dengan membantah suami, karena ridho kita sebagai istri, surga kita ada pada suami. Jadi apapun pada saat-saat kami sedang ribut atau lagi ya itu biasa ya, suami istri ada yang ketidaksepakatan dari hasil debat atau diskusi harus selesai sebelum tengah malam. Betul ya Pak ya? Tidak ada kata melanjut karena kami takut didoso. Oke. Dan ibu nggak bisa kalau nggak dipeluk bapak udah. Bu pokoknya sebelum ayam bekoko harus damai Bu ya. Harus. Izin Bu, sebelum apa? Sebelum tidur malam Oke. tidak boleh ada masalah yang dibawa dalam Siap. tidur. Karena ketika dalam tidur biasanya otak kita berhenti. Ya. Pada saat itu sesuatu bisa saja terjadi di dalam mindset kita. Dan itu mesti diselesaikan. Kalau itu selesai, pagi hari menjelang sholat subuh, semua menjadi indah kembali. Sudah berjamaah kembali. Iya. Ya. Nggak kebayang Pak kalau berjamaah di belakang Rutu Pak. Ini luar biasa. Kami alhamdulillah sudah 36 Pak ya? 36 tahun. oke. 36 tahun berumah tangga, memiliki 4 anak laki-laki dan 3 cucu, akan insya Allah akan ada 4 cucu. Oke, ha-ha. Putra kami yang pertama sudah bekerja, yang nomor 3 juga, yang nomor 4 itu ada di luar selalu Oh, iya, bututin. itu. Selama bapak waktu masa PJ itu kemana-mana terus. Iya, benar. Ha-ha. Anak kami yang nomor 2 itu adalah berlian kami. Kami dianugerahi anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi ini merupakan cinta kasih kami yang terbesar, pengingat kami, pengingat adik dan kakaknya, agar selalu sebagai manusia itu rendah hati, agar selalu kalau melangkah hidup itu ingat kebaikan, jangan selalu berpikir yang negatif terhadap sesama. Yang nomor 2 namanya Muhammad Anugrah, panggilan kami Nugi. Itulah kasih sayang kami. Kami tahu persis bagaimana sejak baru lahir sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah sehat tapi pakai kursi roda. Tetapi ini juga adalah bagian dari ibu mengingatkan dan memberi pembelajaran kepada para ibu-ibu dimanapun berada. Bila memiliki putra keponakan yang berkebutuhan khusus, janganlah merasa kecil hati dan malu. Tidak ada kata malu. Di dunia kita ini semuanya seolah ada yang sempurna, ada yang tidak. Di mata Allah, kita yang sempurna ini dan yang tidak sempurna semuanya sama. Jadi adalah kewajiban kita untuk saling mengingatkan masyarakat, hey, di sekeliling kita ini ada loh teman-teman saudara kita yang berkebutuhan khusus, marilah kita empati. Jika bertemu di tengah jalan, mereka mengalami kesulitan untuk masuk ke toko atau naik, ayo dibantu. Dengan demikian ada rasa satu nikmat dalam hati. Oh ya Allah, saya dilihat oleh Allah SWT menolong sesama. Yakinlah. Jadi dengan demikian itulah kelebihan daripada anak kami nomor 2. Oke, siap.
menimbulkan rasa kasih yang luar biasa dan menimbulkan rasa ayo mama papa semangat terus. Itu yang pasti. Sip. Ya. Bu, ini waktu Bapak berdinas di sini, Ibu dampingin Bapak. Oke, Ibu kan sangat aktif nih dengan gerakan-gerakan PKK-nya. Kepengen tahu Bu, apa nih peran wanita di Kabupaten Muara Enim ini dan di kacamata penglihatan Ibu. Ya. Maksudnya tuh ketika Ibu menjabat, mendampingi Bapak dan saat ini Bu. Dan kedepannya apa nih harapan Ibu terhadap peranan wanita ini? Baik, mungkin perlu ya Ibu sampaikan selamat Hari Wanita. Happy Women's Day untuk seluruh dunia, tentunya untuk Indonesia juga. Alhamdulillah Ibu mendampingi Bapak. Ibu mendampingi Bapak dan juga diberi kepercayaan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Yang sebelumnya pada saat Bapak sebagai Sekda Provinsi, saya adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Dalam masa-masa mendampingi beliau saat menjabat di Muara Enim itu luar biasa. Rasanya nggak ada capek. Itu ada adik kami tuh ya, ada salah satu wakil PKK namanya Ica. Oke. Ica yang saya udah pesan kalau misalnya ada hal-hal yang harus disampaikan, sampaikan. Mau enak mau enggak. Karena tujuan kita adalah untuk membina ibu-ibu se-Kabupaten Muara Enim. Di desa-desa khususnya. Agar mengerti, memahami tujuan PKK. Dan tujuan akhirnya adalah agar semua wanita yang ada di Kabupaten Muara Enim itu dapat belajar, dapat meningkatkan jati diri, dapat menjadi wanita Muara Enim seutuhnya yang betul-betul mencintai Muara Enim, bisa menambahkan perekonomian keluarganya dan demikian bisa mengangkat harkat martabat keluarganya. Itu yang paling penting. Jadi peran wanita sangat penting sekali menunjang keluarga. Penting sekali. Penting sekali. Tetapi peran seorang wanita itu penting, tujuan yang utamanya adalah dalam mendampingi suami. Karena keluarga itu merupakan bagian terkecil dari satu masyarakat. Kalau sang istri tidak dapat mendampingi suami, tentunya nanti bagaimana? Tetapi utamanya juga suami juga harus dapat menghargai peran istri dalam mendampingi suami. Oke. Bu, ini closing statement dari Ibu, kepengen tahu kami ini. Harapan Ibu terhadap Bapak dan terhadap Muara Enim. Oke. Itu pertanyaan yang sangat berat. Sangat berat, Bu. Apakah Ibu harus memberikan bahasa dalam nuansa abu-abu? Abu-abu, Bu, lebih bagus. Ya. Kalau Ibu kemanapun Bapak, apapun merupakan cita-cita Bapak, tentunya harus selalu mendampingi dan mendukung. Saya adalah pendukung utama bagi Bapak. Dan untuk Muara Enim, jika memang amanah itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, saya pasti akan menjadi pendukung utamanya. Mengingat dengan pengalaman selama beliau menjabat sebagai PJ Bupati di sini, demikian besarnya cinta beliau kepada masyarakat dan kabupaten. Insya Allah nanti Allah SWT yang akan menunjukkan kepada semua langkah selanjutnya dari beliau. Sip, terima kasih banyak Ibu. Sekarang ke Bapak lagi. Pak, kepengen tahu Bapak kan pejabat karir PNS dari bawah gitu Pak. Terus merangkak terus sampai di top manajemennya dalam satu struktur pemerintahan daerah Pak. Hal apa nih Pak, pengalaman apa yang menarik dan Bapak kenang sampai sekarang? Karena abdi negara ini kan melayanin Pak ya. Nah apa nih Pak, di pas posisi Bapak di mana Pak? Yang sampai sekarang tuh akhirnya terkenang-kenang, atau menjadi kenang-kenangannya gitu loh. Saya 36 tahun baru mengabdi pada bangsa dan negara ini. Tentu dalam skop yang mohon maaf kalau bahasa kita sendepan bae. Merayap, apa tuh Pak? Sendepan. Sendepan bae ya di bawah itu ya. Hanya sampai pada eselon 1. Oke. Walaupun eselon 1 itu adalah satu-satunya pejabat yang tertinggi di level provinsi. Level provinsi ya. Sebagai sekda provinsi.
Sumatera Selatan. Kalau bicara tentang sesuatu yang bisa dikenang, ketika sampai dengan posisi belum menjadi pengambil kebijakan, terkadang sebagai kepala dinas di provinsi, sebagai sekda di provinsi, tugas kita hanya adalah tugas pembantu kepala daerah. Iya. Tidak bisa menunjukkan ini kebijakan saya dan ini saya laksanakan dan ini berhasil dan ini puas buat saya. Tidak bisa. Oh, siap. Karena fungsinya adalah fungsi staf yang berfungsi sebagai pemerasaran bagi kepala daerah. Justru 1 tahun 6 bulan saya berada di Kabupaten Muara Enim sebagai PJ Bupati Muara Enim. Sebagai PJ Bupati Muara Enim, saya diberikan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. Barulah itu saya merasakan ada sesuatu yang sangat terkesan dari beberapa tugas yang saya lakukan di Kabupaten Muara Enim ini. Kalau boleh saya cerita, di Kabupaten Muara Enim ini yang paling saya sedihkan atau pikirkan, dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang pertama yang menyatakan UHC, Universal Health Coverage. Yang pertama tentang bagaimana pemerintah bisa menjamin kesehatan masyarakatnya. Oke. 100% yang pertama itu Muara Enim. Muara Enim, siap. Kenapa saya tahu? Karena saya sekda provinsi Sumatera Selatan. Oke. Dan saya anggap ini satu hal yang luar biasa. Muara Enim menyatakan 100% UHC. Kabupaten kota lain Lain? ada. Ada, tapi yang pertama kali Oke, mengatakan siap. Lahat juga sudah, insya Allah Palembang sudah, ada beberapa yang sudah. Oke. Tapi yang pertama menyatakan 100% adalah Muara Muara Enim. Enim. Kan luar biasa Pak. Siap. Dan ternyata ketika saya ditugaskan ke Muara Enim, menurut hemat saya bisa salah. Nobody's perfect. Oke. Saya bisa salah. Tapi pada kenyataannya 100% itu menurut hemat saya hanyalah di atas kertas saja. Karena begitu banyak info, keluhan, komplain dari masyarakat. Oke. Bagaimana di Semendo, pustu-pustunya jauh dari atas sana. Iya. Bagaimana di daerah Benakat di bantaran kereta api. Iya. Ada seorang anak talasemia yang tidak pernah tertangankan dengan baik. Oke. Bagaimana di tengah hutan gelombang. Gelombang. Ada satu anak dengan kebutuhan khusus seperti putra kami. Oke. Dan saya gendong. Cuma karena saya laki-laki saya tidak menitiskan air mata. Keluar besoknya, Pak, masih jauh dari pilkada, tidak usah pencitraan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana saya menggendong anak itu. Bagaimana saya menggendong putra saya sendiri. Oke. Siap. Yang orang tuanya pergi nampas karet. Karet. Seorang ibu janda usia 60 tahun. Anaknya usia 17 tahun yang tidak berkembang. Delay. Diam di tempat tidur. Hanya ditemani oleh binatang piaraan mereka. Nah inilah yang sangat saya berkesan. Bahwa pelayanan kesehatan itu harus secara paripurna dapat kita berikan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya pemimpin saat ini maknanya adalah pelayan masyarakat yang paripurna. Bahwa kemudian apa yang kita laksanakan itu misalnya seperti sekarang KIS BPJS. Menurut hemat saya tidak secara paripurna. Karena setiap penyakit itu di kuota waktunya Pak. Iya. Sebagai contoh demam berdarah mungkin cuma 4 hari di dalam. Sembuh tidak sembuh mereka harus rujuk kembali. Iya. Siapa yang mengcover ini semua di lintasan-lintasan kritis selama dalam rujukan? Ya kalau mereka keluar dalam keadaan sembuh. Kalau mereka keluar dalam keadaan yang belum sembuh. Sebagaimana kita ketahui DBD insya Allah masa kritisnya pada hari ke-5, ke-6 dan ke-7. Mereka berada di luar yang tidak di cover dengan pelayanan kesehatan. Maka oleh sebab itu
Di situ pemimpin harus berpikir sebaik-baiknya. Bagaimana menutupi case BPJS ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau udah itu kita laksanakan. Sembuh tidak sembuh. Pass away meninggal atau tidak. Itu bukan urusan kita. Dan saya ada lanjutannya. Ketika masyarakat Moreni meninggal. Berikan sumbangsi dan pemikiran sedikit untuk mereka yang meninggal ini. Untuk dapat diberikan santunan kepada mereka. Karena inilah sesungguhnya yang ditunggu oleh masyarakat. Di mana mereka susah, di sana ada pemimpin yang bisa mereka rasakan sentuhan-sentuhan tangan pemimpin. Itu yang saya berkesan. Karena ditanya satu, saya jelaskan satu saja. Kalau ditanya banyak, banyak yang menjadi pemikiran-pemikiran saya ada di sini. Masya Allah. Oke. Pak, kepengen tahu juga Pak. 1 tahun 6 bulan, Bapak pernah nggak ditelepon sama masyarakat tengah malam, subuh ngadu? Apa tuh paling banyak keluhan? Dalam 24 jam ada satu cerita. Saya pulang ke rumah untuk makan siang. Dalam makan siang masuk. Silahkan, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mendengar cerita saya yang sesungguhnya. Siap. Masuk WA saya, Pak, saya sudah dari pagi menunggu tidak dilayani. Di rumah sakit Rabain. Oke. Saya pergi kantor, saya mampir ke sana. Takut semua rumah sakit itu ketika bupati datang. Pasti mau marah. Saya tidak marah. Saya tanya kepada bapak itu. Apa yang menjadi masalah? Saya sudah nunggu jam 8 belum dilayani. Sekarang sudah jam 1 Pak. Kemudian saya tanya lagi kepada. Saya tidak boleh satu pihak. Saya tanya kepada pihak rumah sakit. Tolong jelaskan kepada saya. Dalam jangka waktu sekian jam. Kenapa belum dilayani? Begitu saya mendapat penjelasan. Apapun yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ternyata juga prosedural. Dan saya tidak boleh salahkan. Tinggal saya sebagai agen untuk menjelaskan kepada keluarga pasien. Seorang bapak-bapak yang membawa cucunya. Cucunya dalam keadaan hiperaktif yang harus ditangani. Mudah-mudahan mendengar dia. Apa yang saya katakan ini sesungguhnya ini yang terjadi. Saya jelaskan kepada dia. Kemudian saya tungguin. Dan kemudian diproses. Alhamdulillah sesuai dengan jadwalnya. Bisa masuk dan ditangani. Dan begitu banyak. Ada lagi masuk jam 12 malam. Sebagaimana yang cerita saya di Gelombang. Sebagaimana cerita saya yang di Benakat. Sebagaimana hal-hal lain. Yang harus saya selesaikan. Dan sekarang saya katakan bahwa. Pemimpin tidak punya waktu yang tersisa untuk bekerja. Bekerja dan bekerja untuk rakyatnya. Dan sekali lagi. Kalau saya punya niat dan cita-cita seperti ini. Hanya satu bagi saya. Itu investasi dan modal akhirat buat saya. Karena saya 61 tahun. Di sisa-sisa hidup ini tentu. Di dalam hidup ini cuma satu yang pasti. Kullu nafsin saikutul maut. Yang pasti dalam kehidupan ini. Pasti akan kita menemui kematian. Dan siapapun itu ketika berhadapan dengan kematian. Insya Allah semuanya akan ingin dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang saya kejar sekarang. Tidak ada lagi yang lain. Insya Allah hidup ini bagi saya sudah paripurna. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberikan kepada saya ini. Jutaan ungkapan terima kasih. Lain sakartum la azidanakum. Walain kafartum inna azabil sadid. Insya Allah itu akan yang terus mengikuti langkah-langkah saya ke depan. Tentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata. Amin. Seru banget ngobrol dengan seorang yang insya Allah memberi inspirasi bagi kita. Pak, ini rahasia. Tadi saya tanya sama Ibu tentang rahasia bagaimana Ibu dengan Bapak. Nah sekarang Pak, saya kepengen tahu dan insya Allah juga para kancer pasti pengen tahu juga nih. Trik menjaga keharmonisan keluarga itu gimana Pak? Di mata Bapak seorang PJ. Seorang manusia dong. Kalau seorang PJ apa ditinjau dari jabatan hubungan dengan istri? Enggak, kadang-kadang Pak, maaf Dewi, kadang-kadang kan Pak orang Pak semakin tinggi jabatannya, kadang-kadang apa dengan keluarganya. Nah itu triknya gimana tuh Pak? Maksudnya maaf nih Pak ya, Bapak dan Ibu itu benar-benar clear dari gosip. Terima kasih Adindaku, terima kasih. Saya merasa bahagia bisa ketemu sekarang hari ini. Luar biasa mendapat kesempatan. Dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga, saya memang dari awal selalu bertekad pada diri saya.
Ini pernikahan pertama dan terakhir. Kuncinya adalah silahkan maut yang memisahkan kami. Siap. Tapi bukan kami berdua yang memisahkan kami. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yakinkan di diri kalian bahwa malaikat kecil ini dikirimkan Allah kepada kita. Dan inilah yang terbaik. Walaupun kita tahu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Terimalah kelebihannya, terimalah kekurangannya. Begitu juga terjadi pada kita. Kita juga punya kekurangan. Ketika titik keseimbangan equilibrium itu bisa kita jaga dengan berpatokan, ingat di sana ada putra-putra kita, ada cucu-cucu kita. Itu yang menjadi berkat abadi buat relationship antara kita dan istri kita. Alhamdulillah. Ya kalau ria ada saja. Ada saja di mana-mana ada. Tinggal bagaimana kita memanage riak itu dengan sebaik-baiknya sehingga dia tidak menjadi ombak yang besar. Dia malah riak itu ketepian dan kita bisa menikmati itu sebagai bagian dari awalnya kebahagiaan yang hakiki yang akan kita miliki. Oke, keren banget sih. Para kan aku pengen ngobrol panjang nih. Cuman karena jadwal sudah padat, kita menyurinya juga agak-agak setengah hati. Ya kan, kepengen full hati, cuman aduh susah deh makanya. Oke nih, Pak kepengen closing statement nih. Closing statement Bapak kepengen tahu, kita para kanca juga kepengen tahu. Harapan Bapak di 2024 untuk Muara Enim apa nih Pak? Terima kasih untuk seluruh kanca-kancaku sekalian di Kabupaten Muara Enim. I love you all. Sip, reggae. Itu yang pertama. Yang kedua, saatnya sekarang 2024. Kita harus mempersiapkan diri, membangun dan ini starting point kita membangun Kabupaten Muara Enim yang kita cintai dengan seluruh kekuatan dan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Yang alhamdulillah barangkali tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Dengan modal ini pilihlah pemimpin yang menurut kanca-kancaku sekalian, keluargaku sekalian yang saya rindukan. Pemimpin yang benar-benar tahu bagaimana memulai, bagaimana melaksanakan, dan bagaimana mengakhiri dari satu perjalanan panjang pembangunan Kabupaten Muara Enim ini. Dan saya dengan segala kerendahan hati mohon doa dan restunya. Mudah-mudahan ijabah Allah mendengarkan doa terbaik dari kami. Terutama bagi seluruh masyarakat Muara Enim, kancing-kanceku sekalian. Sekali lagi saya katakan, negeri ini negeri yang hebat. Negeri ini negeri yang kaya. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi kabupaten yang terhebat, yang terbaik, yang bisa mengejar ketertinggalan kita kepada kabupaten-kabupaten yang telah lebih dulu dari kita. Dan saya optimis, insya Allah kita bisa. Oke, amin ya Allah. Terima kasih banyak Bapak Haji Nasrul Umar dan Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di Tanjung Enim Radio. Kami memang mohon maaf, iya sih Pak ngundang cuma basa-basi. Bukan basa-basi, itu segen gitu loh Pak. Oke, ternyata para kanca semuanya beliau penuh dengan inspirasi, banyak makna yang kita ambil dalam hampir 1 jam ini kita ngobras dengan kedua narasumber kita ini sepasang. Wah, saya bilang sih sepasang yang insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kehidupan rumah tangga yang hampir 35 tahun Pak ya? 36. Oke, malahan 36 tahun, riaknya kecil banget. Oke, dibandingin dengan berkah yang didapat oleh beliau berdua. Oke, semuanya pada kanca, saya Dijanggi bersama tim produksi dan juga dengan narasumber kita yang hebat-hebat. Saya nggak perlu kasih tahu lagi karena sudah yakin hafal semuanya. Mohon pamit dan terima kasih banyak. Semoga semuanya kita tetap bersilaturahmi. Dari Tanjung Enim, kota tujuan wisata, kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.